muncul lagi isu bahwa pandemi COVID, adanya orang sakit meninggal di rumah sakit, protokolnya harus di COVID kan. Balik lagi, kemasannya ini ada motif tertentu atau enggak, ya kita enggak tahu. Cuma buat apa lagi protokol kesehatan dan new normal? Akhirnya kan itu hanya sebagai label. Gibah. Merdeka! Mas, aku tuh mau tanya, pernah positif ya? Positif COVID ya? Iya. Mau ada PSBB Januari tanggal 11 sampai 25. Siapa yang diuntungkan? Atau memang ini urgent yang memang harus diterapkan gitu. Soalnya kan mengingat dampaknya itu, apalagi PSBB yang Jawa Bali. Itu gimana? Kalau COVID memang penyakitnya ada. Yang jadi masalah kan kemasannya. Kayak produk, sebuah manufaktur mengeluarkan produk A, produknya ada dan membumi. Tapi kan kemasannya ini yang membuat bisa gonta-ganti, dan bahkan manufaktur yang lain mengeluarkan yang sama. Kalau 21 perkembangan kekinian ya memang dari sisi penyakitnya ya jelas ada. Cuma kalau yang pasti kemasannya ya semakin gila kan itu. Apalagi kan sekarang modelnya penanganannya itu kan tidak langsung sentral dari pusat. Daerah bisa membuat kebijaksanaan macam-macam. Jadi tidak ada apa ya, sebuah protokol baku lah. Daerah kan punya kewenangan. Polisi kebijakannya kan di kepala daerah masing-masing. Tinggal kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kalau menyikapi COVID 2001 ya memang apalagi ada PSBB. Dari sisi birokrasi ya benar, cuma kalau dari sisi kepentingan sama kebutuhan ya ini harus ditelaah lah. Karena COVID yang sekarang masyarakat lebih cerdas saya kira. Karena apa? Kalau saya kasus kena COVID kan di awal-awal pandemi mulai mewabah masuk ke Indonesia. Jadi di bulan April itu kan proses awal, apalagi saya dalam satu lingkungan kecamatan termasuk kasus awal. Secara sosial ya memang efeknya luar biasa. Tapi kalau sekarang orang kena COVID ya kena cuma itu. Tidak ada pendewasaan pemahaman rakyat, masyarakat saya kira udah mulai. Hati-hati boleh, PSBB memang hati-hati, tapi kan yang perlu ditelaah penerapan PSBB ada motif tertentu enggak? Nah, gitu. Siapa yang diuntungkan? Ya, motif tertentu enggak. Kebijakan itu berawal dari mana? Nah, sekarang banyak daerah yang hitam, tapi faktanya masyarakat di lapangan yo santai-santai aja. Tidak mencerminkan sebuah kondisi yang seperti otentik di atas kertas bahwa suatu daerah A ada label hitam misalnya. Tidak merah lagi tapi hitam, berarti kan di situ pekat tuh. Secara teori birokrasi pemerintah setempat membuat PSBB wajar kalau hitam di atas itu. Tapi kalau faktanya aktivitas masyarakat ya masih enjoy aja. Terus kaitan masker juga, masker ya pada pakai ya enjoy aja, aktivitasnya ya enjoy aja. Apa gunanya protokol kesehatan hidup baru? Apakah masih kurang penerapan itu? Soalnya kan yang saya tahu itu kayak mereka aja yang menengah ke atas pengusaha itu terdampak, bagaimana dengan pengusaha yang menengah ke bawah? Menurut saya lihat itu kebijakan yang bagaimana? Ya kalau boleh dibilang buah si malakama. Buah si malakama bagi birokrasi loh ya. Di satu sisi birokrasi kan pegangnya data. Bukan faktual. Faktual boleh sih data berdasarkan faktual, tapi kan faktanya di lapangan tidak seperti data tertulis. Akhirnya pelaku usaha melakukan protokol kesehatan ketat, dituntut adanya protokol kesehatan ketat, tapi tidak diimbangi birokrasi setempat menerapkan social learning, jadi pendidikan ke masyarakat bahwa pendewasaan menghadapi sebuah wabah. Sebetulnya tidak perlu PSBB pun bisa sebetulnya kalau ada benar-benar progres yang aktif, progres yang jelas tentang protokol yang berkaitan penerapannya untuk social learning-nya. Karena yang kurang selama awal pandemi sampai sekarang ada social learning. Contoh kasus Satgas COVID di sebuah daerah
atau notabene sebuah kelurahan atau tingkat desa. Satgasnya aja tidak mampu untuk menerjemahkan COVID itu apa. Bagaimana tingkat pemahaman tentang COVID aja tidak jelas, prosedurnya juga tidak paham, bagaimana menyampaikan ke masyarakat. Kalau itu tersampaikan, tidak perlu PSBB. Pelaku usaha jalan, masyarakat ada kedewasaan menangani bagaimana menyiasati pandemi ini, wabah ini, asal semua jelas. Balik lagi, kemasannya ini ada motif tertentu atau enggak, ya kita enggak tahu. Contoh soal, kalau di logika banyak orang yang ngomong, banyak juga di media sosial yang menyampaikan adanya penerapan PSBB, ada motif tertentu soal birokrasi setempat untuk menggelontorkan uang dari pusat kan gitu. Bisa jadi isunya seperti itu. Banyak sih masyarakat berapriori terhadap apa yang menjadi kebijakan. Kalau dilihat dari runutan kronologis riwayat penyakitnya ada. Penyakitnya jelas ada. Wong faktanya di rumah sakit ada penanganan secara khusus. Tapi kemasannya lagi, balik-balik kemasannya. Tidak tahu ini ada unsur politik, ada unsur motivasi apa, kurang tahu. Muncul lagi isu bahwa pandemi COVID, adanya orang sakit meninggal di rumah sakit, protokolnya harus di-COVID-kan. Padahal jelas-jelas dari rumah jatuh, kepala terbentur kamar mandi, dalam kondisi kritis, kondisinya dia sebelum dibawa ke rumah sakit sehat walafiat, tidak ada penyakit bawaan dan lain sebagainya. Sampai rumah sakit ditangani di IGD atau UGD, habis itu meninggal. Langsung muncul sertifikat COVID, kan gitu. Ada isu dari hal semacam itu, ada muncul lagi. Ada sebuah isu bahwa karena pandemi ini pendanaan kan digelontorkan oleh pusat dan funding internasional. Mau tidak mau karena beban BPJS, pemerintah juga terhutang, makanya untuk mengganti terhutangnya itu ada pengganti COVID ya semacam itu. Isunya seperti itu. Jadi taruhlah orang yang di-COVID-kan keluar dari rumah sakit, diklaimkan oleh pihak rumah sakit, dana itu seketika itu langsung cair. Beda kalau BPJS nunggu sekian tempo kan gitu. Padahal faktanya sesuai yang ada di media, BPJS mempunyai hutang ke rumah sakit bisa dihitung kan gitu. Tapi yang jelas dari dampak PSBB Jawa dan Bali itu, contohnya gini, pandemi ini efeknya kan snowballing ya. Maksudnya snowballing, dari sisi apapun berpengaruh. Beberapa waktu lalu saya dapat informasi dari teman pengusaha, dia juga broker, dia posisi di Seminyak Bali. Di Seminyak Bali itu banyak villa atau hotel yang berdiri, padahal di masa pandemi ini tidak ada satupun pengunjung. Bahkan faktanya di sana banyak pengusaha penginapan, baik kelas menengah maupun atas, itu berlomba-lomba menjual aset penginapan itu dijual. Nah itu dampak COVID. Apalagi nanti kalau itu belum ada PSBB. Kalau ada PSBB lah itu perlu ditelaah lagi. Kalau dari sisi birokrasi memang buah si makalama. Tapi kalau diterapkan nanti efeknya ya juga banyak. Tapi kalau enggak ya bagaimana? Terus dari sisi masyarakat sudah a priorinya tinggi tentang PSBB. Ya karena faktanya memang muncul seperti ini, kasus-kasus itu isunya banyak sekali. Yang notabene ada yang cerita kecelakaan, patah kaki, patah tangan, sehat walafiat. Karena masuk ke rumah sakit operasi harus sekian puluh juta, 48 juta misalnya. Terus karena tidak mampu untuk disodori oleh pihak rumah sakit surat pernyataan untuk menyatakan COVID, dia ditangani patah tulang tapi masuknya pasien COVID kan gitu. Banyak ada cerita juga seperti itu. Itu isunya. Ada indikasi isunya seperti itu kalau kita baca seperti itu. Itu isunya seperti itu. Tidak tahu karena gini, pandemi ini kan gini. Kalau di negara kita itu kan berpusat kan APBN, APBN darurat kan itu, dana alokasi darurat negara. Tapi kan negara juga
pihak pemerintah juga dapat funding dari internasional juga, karena ini sudah kasus mendunia. Lah nggak tahu ini motivasinya apa. Karena yang mana negara-negara yang penerapan PSBB yang ketat pun itu ya ada masalah. Dan lucunya kan wacana PSBB di tahun 2021 pengusaha menengah ke atas mungkin tidak terlalu kerasa banget, soalnya memang bukan peak season, tapi untuk usaha menengah ke bawah justru UMKM. Cuma buat apa lagi protokol kesehatan dan new normal? Akhirnya kan itu hanya sebagai label.